Asia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Disetujui, makanya setelahnya itu dicabut kembali skorsing untuk dilanjutkan rekap PDF berumus. Ya, kami akan melakukan langkah-langkah atau strategi ke depan. Tetap pemberian hak-hak warga binaan kita akan selalu utamakan. Selamat pagi dari Jalan Limbowolio, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam Warta Kepton. Kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Setelah sempat tertunda beberapa hari, pleno rekapitulasi perolehan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kota Bau-Bau kembali dilanjutkan. Penghuni lapas Bau-Bau bertambah belasan tahanan di akhir Februari 2024. Kasus tindak pidana umum paling mendominasi mencapai 464 napi dan tahanan. Inilah Warta Kepton Pagi, selengkapnya Jumat 23 Februari 2024 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Saudara, kita awali berita yang pertama. Setelah sempat tertunda beberapa hari, pleno rekapitulasi perolehan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan kembali dilanjutkan. Masyarakat Bau-Bau diminta tetap meyakini integritas KPU dalam mengawal penyelenggaraan pemilu. Selengkapnya kita ikuti laporan rekan Hairul Mulko. Disetujui, makanya setelahnya itu dicabut kembali skorsing untuk dilanjutkan rekap PDF berumus. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bau-Bau memastikan saat ini proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK sekota Bau-Bau kembali berlanjut setelah sebelumnya diskorsing selama beberapa hari. Ketua KPU Bau-Bau Laode Supardi menjelaskan diskorsingnya proses rekap tersebut akibat adanya gangguan dalam aplikasi Sirekap yang penyebab utamanya adalah gangguan jaringan sehingga kinerja aplikasi Sirekap tersebut tidak berjalan optimal. Sehingga untuk memperlancar rekap di kecamatan itu keluarlah rekomendasi Bawaslu Provinsi untuk sebaiknya menggunakan alternatif lainnya itu PDF berumus. Nah, ketika ada rekomendasi tersebut tentu kami wajib menindaklanjuti, menelaah, sehingga dengan demikian sambil menunggu arahan dari pimpinan kami berdasarkan surat pemberitahuan perbaikan dari Bawaslu tersebut, maka kami henti men-skorsing. Setelah KPU Provinsi melakukan koordinasi dengan konsultasi dengan pimpinan kami di RI untuk penggunaan PDF berumus sebagaimana yang direkomendasikan Bawaslu, disetujui, makanya setelahnya itu dicabut kembali skorsing untuk dilanjutkan rekap PDF berumus. Terkait sempat terjadinya penundaan pleno ini, Laode Supardi menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Bau-Bau untuk tetap meyakini bahwa KPU tetap menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. Mengawal hak-hak warga masyarakat yang telah memilih, bahwa kejujuran selalu berada di atas kami. Insya Allah penundaan tersebut hanya persoalan teknis. Suara Anda semua tetap terjaga karena saat ini tidak satu orang pun yang bisa merubah hasil yang sudah ditetapkan di TPS, seperti itu. Dalam proses rekapitulasi ini, KPU juga memastikan seluruh jajaran PPK jika ditemui persoalan maka harus segera diselesaikan dengan tuntas saat itu juga agar semuanya jelas dan terang benderang baik di mata para saksi maupun siapapun yang ada saat berlangsungnya proses rekapitulasi tersebut. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Penghuni lapas Bau-Bau bertambah belasan tahanan di akhir Februari 2024. Kasus tindak pidana umum paling mendominasi mencapai 464 napi dan tahanan. Selengkapnya kita ikuti laporan rekan Waode Nurliani. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Bau-Bau naik di akhir Februari 2024. Pekan keempat Februari, napi dan tahanan di Lapas Bau-Bau berjumlah 534 orang, sementara Januari lalu 516 napi atau naik 18 orang. Kepala Lapas Bau-Bau Herman Mulawarman menyebutkan,
Kondisi lapas Bau-Bau hingga saat ini masih over kapasitas. Blok penjara yang harusnya berkapasitas 196 napi menampung hingga 200% dari kapasitasnya. Langkah-langkah percepatan pengurangan jumlah napi terus digenjot pihak lapas dengan memenuhi hak-hak warga binaan tidak tertunda seperti pemberian remisi, cuti bersyarat, dan pembebasan bersyarat bagi narapidana yang memenuhi ketentuan secara administrasi dan substantif. Karena memang lapas ditunjuk untuk melakukan penerimaan tahanan maupun narapidana di sini. Karena lapas ini merangkap rutan, bukan hanya lapas toh, tapi merangkap rutan. Karena belum ada rutan yang ada di sekitaran kota Bau-Bau dan Buton di sini. Ya kami akan melakukan langkah-langkah atau strategi ke depan. Tetap pemberian hak-hak warga binaan kita akan selalu utamakan. Herman menambahkan, dari 534 warga binaan pemasyarakatan, 111 diantaranya tahanan. Tahanan dewasa terdiri dari 104 orang, sedangkan tahanan anak 7 orang. Para napi dan tahanan paling banyak tersandung kasus tindak pidana umum mencapai 464 orang, selanjutnya terjerat kasus narkoba 60 orang, dan 12 napi kasus korupsi, sedangkan pidana teroris dan pidana mati terdata nihil. Dari segi genre, tahanan laki-laki ada 521 orang dan napi perempuan ada 13 orang. Lanjut Herman, tidak sedikit napi pasca bebas kembali berurusan dengan hukum. Dari 534 penghuni lapas terdata residivis sejumlah 73 orang. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita yang lainnya. Menjelang bulan suci Ramadan, Bupati Buton Utara, Dr. Haji Muhammad Ridwan Zakaria, MSI, melakukan peninjauan dan ketersediaan sembako di Pasar Rakyat Mina-Minanga, Kecamatan Kulisusu pada Kamis kemarin 22 Februari 2024. Peninjauan tersebut dilakukan dalam rangka pengecekan harga dan ketersediaan kebutuhan 9 bahan pokok atau sembako sekaligus memantau kondisi lingkungan pasar setempat. Bupati Buton Utara menghimbau kepada dinas-dinas terkait, khususnya jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan, untuk terus memantau ketersediaan pasokan stok komoditas dan harga sembako yang ada di wilayah Buton Utara. Sementara itu dikonfirmasi terpisah, pelaksana tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Buton Utara, Sahrul Akri, mengakui terjadi kenaikan harga, terutama beras dan cabai rawit, namun tidak begitu signifikan. Harga beras dari harga sebelumnya Rp15.833 naik menjadi Rp16.250 per kilogram atau naik Rp423 per kilogram. Cabai rawit yang sebelumnya dijual dengan harga Rp76.667 menjadi Rp80.000 per kilogram. Dijelaskan kenaikan harga ini disebabkan karena saat ini belum musim panen. Di samping itu juga kurangnya stok gabah di tingkat petani. Dan kita ke berita yang terakhir. 3 puskesmas di Kota Bau-Bau kembali meraih sertifikat akreditasi paripurna dan utama. Selengkapnya dilaporkan kembali reporter RRI Bau-Bau, Wade Nurliani. Kementerian Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia kembali mengeluarkan sertifikat akreditasi paripurna dan utama kepada 3 puskesmas di Kota Bau-Bau. Ketiganya masing-masing Puskesmas Batara Guru dan Bukit Wulio Indah meraih akreditasi paripurna, sedangkan Puskesmas Surawalio mendapatkan predikat utama. Visitasi reakreditasi ketiga fasilitas kesehatan tingkat pertama tersebut sejak akhir Januari 2024 oleh tim surveyor Lembaga Akreditasi Fasilitas Layanan Kesehatan Seluruh Indonesia atau LAKSESI. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau Marfia Tahara dikonfirmasi RRI membenarkan kabar akreditasi ketiga puskesmas itu. Akreditasi paripurna merupakan pengakuan tertinggi yang diberikan lembaga independen penyelenggara akreditasi kepada puskesmas. Disebutkan Marfia tujuan diselenggarakannya akreditasi untuk membina puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan primer dalam upaya memperbaiki sistem pelayanan dan kinerja yang berfokus pada kebutuhan masyarakat, keselamatan, dan manajemen risiko. Yang datang surveyor itu kan bukan mereka penentunya, dikirim lagi, kirim di kementerian.
Jadi hasilnya itu dari kementerian. Marvia menambahkan, fasilitas kesehatan puskesmas di Bau-Bau sebelumnya sudah terakreditasi. Sejak Desember hingga awal tahun 2024, seluruh puskesmas di Kota Bau-Bau kembali reakreditasi. Akhir Februari tersisa 2 puskesmas yang belum terakreditasi, yakni Puskesmas Sula A sedang dalam proses dan Puskesmas Katobengke 28 Februari mendatang. Dari 17 puskesmas di Kota Bau-Bau yang telah keluar piagam sertifikat akreditasinya diantaranya Puskesmas Melai dan Lokologo, Bungi, Meo-Meo, Beto Ambari, Batara Guru dan Bukit Walio Indah memperoleh predikat paripurna, sedangkan Puskesmas Waborobo dan Sorowalio kategori utama. Selain Puskesmas, Laboratorium Kesehatan Daerah atau Labkesda juga memperoleh predikat paripurna. Wadi Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Setelah sempat tertunda beberapa hari, pleno rekapitulasi perolehan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota Bau-Bau kembali dilanjutkan. Penghuni lapas Bau-Bau bertambah belasan tahanan di akhir Februari 2024. Kasus tindak pidana umum paling mendominasi mencapai 464 napi dan tahanan. Kami harap Anda tetap bersama Radio Republik Indonesia Bau-Bau untuk mengikuti acara kami selanjutnya. Saya Lode Muhammad Syaribul, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.